Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi pembinaan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ade Siti Haryanti, SSMPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya Muhammad Abijar dengan nomor NPM 2020 21500 199. Yang kedua, ada Adelia Nur Aini dengan nomor NPM 2020 21500 259. Yang ketiga, ada Brilian Alfiansyah dengan nomor NPM 2020 21500 221. Di negara-negara yang multilingual, multirasial, dan multikultural, untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan, perlu dilakukan suatu perencanaan bahasa, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah language planning, yang tentunya terlebih dahulu harus dimulai dengan kebijaksanaan bahasa. Di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan India merupakan contoh negara yang multilingual, multirasial, dan multikultural, yang memerlukan adanya kebijaksanaan bahasa agar masalah pemilihan atau penentuan bahasa tertentu sebagai alat komunikasi di dalam negara agar tidak dapat menggoyahkan kehidupan bangsa di negara tersebut. Ada 3 hal yang perlu dicakup dalam usaha untuk membimbing perencanaan bahasa. Yang pertama, pembuatan tata ejaan yang bersifat normatif. Yang kedua, penyusunan tata bahasa. Dan yang ketiga, kamus yang akan menjadi pedoman bagi penutur dan penulis dalam masyarakat tutur yang tidak homogen. Lantas, apakah budaya dan bahasa saling berhubungan? Menurut Kuncharaningrat, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Artinya, kedudukan bahasa berada pada posisi subordinat di bawah kebudayaan, tetapi sangat berkaitan. Namun, beberapa pendapat lain mengatakan bahwa hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang bersifat koordinatif, sederajat, dan kedudukannya sama tinggi. Materi selanjutnya yaitu pembakuan bahasa Indonesia. Pembakuan atau penstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemekaran bahasa. Masalah pembakuan bahasa terkait dengan 2 hal, yakni kebijaksanaan bahasa dan perencanaan bahasa. Melalui kebijaksanaan bahasa, dipilih dan ditentukan salah satu dari sejumlah bahasa yang ada untuk dijadikan bahasa nasional atau bahasa resmi kenegaraan. Sedangkan melalui perencanaan, bahasa dipilih dan ditentukan sebuah ragam bahasa dari ragam-ragam yang ada untuk dijadikan ragam baku atau ragam standar bahasa tersebut. Lalu, apa saja sih kedudukan bahasa Indonesia? Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Kedudukan bahasa nasional ini disandang oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagaimana diketahui, isi bagian ketiga sumpah itu berkenaan dengan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Istilah Indonesia yang dicantumkan di belakang kata bahasa pada sumpah itu jelas-jelas berkonotasi politik, sejalan dengan cita-cita kaum pergerakan bangsa Indonesia pada masa itu. Sesungguhnya, yang dimaksud sebagai bahasa Indonesia pada saat itu tidak lain daripada bahasa Melayu. Muncul pertanyaan, mengapa bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah penduduknya meliputi hampir separuh jumlah penduduk Indonesia? Berkaitan dengan pertanyaan itu, sekalipun dalam format yang berbeda-beda, Slamet Mulyana, S. Suharyanto, J.S. Badudu, dan Anton M. Mulyono mengemukakan adanya 4 faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama, yaitu faktor historis atau kesejarahan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Yang kedua, faktor psikologis atau semangat mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga, faktor demokratisasi atau kesederhanaan bahasa. Yang keempat, faktor reseptif atau kemudahan bahasa menerima pengaruh untuk pengembangannya. Kedudukan bahasa yang kedua yaitu bahasa sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan penting yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan.
Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya yaitu bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa yang bersangkutan. Baik teman-teman, dari materi yang saya paparkan tadi, dapat kita tarik kesimpulan. Mari bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesia. Kuatkan jiwa nasionalisme, satukan semangatmu untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan. Mari sama-sama kita gaungkan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Saya Muhammad Abijar, salam satu bahasa, bahasa Indonesia.